Jika saya mengampuni orang-orang atas pelanggaran mereka terhadap saya, Bapa Surgawi saya juga akan mengampuni saya atas pelanggaran saya terhadap dia. Matius 6 ayat 14. Tetapi, jika kita tidak mau mengampuni orang-orang atas pelanggaran mereka terhadap saya, berbagai konsekuensi yang jauh lebih buruk, jauh lebih serius daripada yang telah saya bayangkan akan saya alami. Ayat 15 berkata, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan unik sekali fakta ini. Yesus yang sudah mengampuni segala pelanggaran dosa kita, telah memberikan kuasa kasih-Nya, bahkan pengampunannya, ada dalam hati kita, untuk kemudian kita lepaskan dalam mengasihi dan mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Tetapi dalam perumpamaan itu jelas, orang yang sudah diampuni tetapi tidak mau mengampuni, maka orang tersebut akan mengalami penghukuman yang tadinya sudah dicabut dari kehidupannya. Jika hati saya tidak mau mengampuni, apapun perbuatan salah yang telah dilakukan orang-orang terhadap saya, sesungguhnya saya sedang membuka hati untuk mengizinkan 7 roh lain yang lebih jahat daripada roh jahat yang pertama datang mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup saya. Lukas 11 ayat 26. Ketujuh roh lain ini sama dengan tidak mau mengampuni, tetapi bahkan lebih jahat daripada roh jahat yang pertama. Saya percaya roh-roh ini adalah: 1. Kemarahan. Yang kedua, sakit hati. 3. Dendam. 4. Kedengkian. 5. Pembalasan. 6. Kepahitan. 7. Kebencian. Saat saya memeriksa daftar 7 roh lain yang lebih jahat daripada tidak mau mengampuni ini, saya melihat bahwa semuanya itu merusak secara progresif kehidupan manusia. Bagaimana saya bisa menolak roh-roh yang salah ini sehingga saya bisa dibebaskan sepenuhnya? Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu baik seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kebaikan atau keramahan adalah salah satu bentuk buah roh. Ketika saya mempraktikkan kebaikan digabungkan dengan kasih mesra, saya mampu mengampuni semua orang yang telah berbuat salah kepada saya, bahkan seperti Tuhan dan demi Kristus yang telah mengampuni saya. Karena sesungguhnya potensi dan kuasa untuk mengampuni telah ada di dalam diri saya sejak saya diampuni oleh kasih Kristus. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan itu praktis dan berkuasa. Firman jelas menunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan, bahkan jika saya harus terlibat dalam pertengkaran kecil. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21-22. Kemampuan Tuhan di dalam sayalah yang memampukan saya untuk mengampuni orang lain. Dan kuasa kasih-Nya ini tidaklah terbatas. Oleh karena itu, memang benar saya tidak memiliki kemampuan alami untuk mengampuni, melainkan kemampuan supernaturalnya di mana saya bisa mengampuni orang lain. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Masalah terbesar yang pernah saya jumpai dalam hidup biasanya adalah
masalah orang banyak. Yaitu begini, kita hidup dalam dunia di mana komunikasi kita rusak. Persekutuan kita mudah putus. Penganiayaan serta perlawanan bisa saja kita alami dimanapun. Tetapi saya mengerti satu rahasianya. Saya memiliki kemampuan untuk mengasihi dengan kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hati saya oleh Roh Kudus yang dikaruniakannya di dalam saya. Saya melihat orang lain melalui mata kasih dan belas kasihan Allah yang lembut. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1:19-20. Saya tidak mau berbicara tidak baik terhadap mereka yang telah berbuat salah kepada saya. Tuhan memampukan saya untuk mengampuni dan melupakan. 7 roh lain ini mungkin berusaha mendapatkan kembali jalan masuk ke dalam hidup saya, tetapi saya menolaknya dengan gigih di dalam nama Yesus. Beberapa orang mungkin berkata, saya akan mengampuni orang lain jika mereka mau meminta maaf terlebih dahulu kepada saya. Entah mereka meminta maaf atau tidak, di kedalaman hati Anda bisa mengampuni dan menaruh semua pelanggaran di bawah kuasa darah Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Anda mampu mengampuni orang lain. Dengan kuasa darah Yesus yang memerdekakan, Anda telah dimerdekakan dari ketujuh roh jahat yang lebih jahat daripada yang semula itu. Tuhan Yesus memberkati.